dirinya bakal kalah karena itu dia melakukan hal licik. Hal liciknya itu adalah mengisikan racun di sungai, di dekat sana. Bali itu kayak luar negeri sebenarnya sekarang. Iya. Ya, karena bulunya terlalu banyak ya. Bulunya banyak banget. Kalau andul itu pasti nggak semua orang tahu dan cebul, boleh panggil cebul nggak? Boleh, cebul. Tadi cewek bule. Cebul ya. Kan dikira bule Kan juga. Iya iya banyak bilang gitu. Nanti bahaslah ini dulu. Boleh, Nah. boleh. Mas, aku tak lupa kira. Boleh no. Apa ora oleh lu ngene? Pangkusan mbak bede. Moh, Iki lho warung iki kok suwe suwe. Saya sepi. Urip saya ora genah. Tak lanjut pora ya iki warungku iki, Dik. ya dilanjut deh. Nganu aku meh ngomong, Piye to? aku main ning Bali. Kowe iki ngerti warungnya sepi kok malah kowe nang Bali aku sing kancani sapa? Ya dhewean to. Kowe nang Bali ngopo? Dolan to. Wah. Healing nek cah zaman saiki jenenge. Healing. Ngopo karo sapa kowe? Dhewe to. Oh, ngapusi. Kendelok kena. Wis muni ibu rong. Wes to. Munimu Ento. dhewe. Heeh. Nang kono terus kowe karo sapa? Ya dolan wae. Kan Ya ada wes. bule-bule akeh. Bule aku ya koyo bule. Bule Bule kan. Bule Slovakia iki lho. Ora ngene lho, Dik. Ya wis ra apa-apa, senajan masmu iki lagi sambat mergo warunge sepi. Sing penting kowe nang kono kuwi ya jaga budayane wong Bali-Bali aja ruwet, ya. Ya. Oh, aja posting reno-reno lho, kowe FYP wingi kok. Oh, udah ngono. Udah. Oke, seneng ya tapi. Seneng. Kowe sing udah. Nah, Yo kae wong-wong to yo. Ya wis, penting kowe di tempat orang itu harus menjaga sikap. Ya siap. Aja rusak budayane wong. Ya. Nggih, Pak De. Apa? Lho Kak nggih. Apa sangu? Wah, golek dhewe kono. Ya wis ra apa-apa. Cangu. Iki cepake nyo. Iki cepake nyo. Ya Pak, buka ya. Ya monggo. Wah, alhamdulillah ya Allah. Ulah. Selamat datang. Halo Beli. Swastiastu, Mbok Bli. Om Swastiastu. Nang Bali sono Bali rene iki. Lah iya, wis kira sarana ya iki nek wong Bali Oh rene. ya ora apa. Permisi, Ya, Mas. silakan, Aku silakan mau duduk. belanja. Oh, belanja? Iya. Boleh. Boleh. Belanja ya? Belanja apa ini? Belanja apa, Mbak? Di Iya sini enggak jual apa-apa. apa? Apa? Ini Sini jual apa? sini jual minuman, rempah-rempah. Ya, jadi Rempah-rempah ya? Iya. ini namanya depot jamu mampir ngombe. Oh, depot Nah, jamu. kalau di bahasa Indonesia kan mampir minum. Oh, mampir minum. Ya, jadi kita menjual rempah-rempah Indonesia. Hmm. Ini namanya siapa, Dek? Ini sendirian. Iya, sendiri. Namanya siapa? Kamu Cening. Ceneng. Kamu enggak tahu loh, dia sok FYP di TikTok loh. Oh, iya? Cebul cewek bule. Cebul. Wah, sumen kowe omonganmu. Cebul apa toh? Cewek bule. Oh, cewek bule. Tahu kowe pikirannya cabul Lah, ya. oh. Oh, cebul ini cewek bule. Viral. Iya toh. Waduh, senengnya ya Allah ketekan artis nang kene berarti ya. Monggo Mbak, mau pesen apa? Silahkan. Mau yang wedang jahe toh, Mas. Wedang jahe, mau pesen Iya. yang mana? Yang ini. Oh, wedang jahe. Oke, Dek. Iya. Wedang jahe, Dek. Enggak enak, Dek. Aku rekomendasiin aja mau enggak? Boleh. Yang ini wedang kunyit asem. Oke, yang Oke. itu Mau? deh. Mau. Satu. Oke. Nah, ini ada khasiatnya, Mbak. Nanti kalau Apa? udah jadi tak kasih tahu. Wah, Iya, mau gue tak tahu. googling sih lali soalnya. Mau minum air putih dulu, Mbak? Boleh. Mau ya? Ini Dek nih kudune ya. Iya, Dek. Luwih tua aku. Itu aku juga sih. Apa ya? Kowe wani nak umure pura? Enggak lah. Oh iya, wis rasa ngono kuwi. Monggo, Mbak minum dulu, Mbak. Ye, Sukses, namanya Mas. tadi Cening ya? Nggih. Oke, Dek Cening. Ya, saya manggilnya Dek enggak apa-apa toh? Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Iya.
Terus sok halus banget tuh. Halus mau karo wong ayu nek karo Isa Baja ya nyanyok-nyanyok wae cakep. Ceneng Ayu. Iya. Ini nama asli atau ada artinya ini nih? Cening Ayu. Nama asliku enggak itu. Loh, Itu nama asli? Iya, nama asliku Ayu Wahyuni Dewi. Ayu Wahyuni Dewi. Iya. Tapi Cening Ayu itu panggilan rumah. Cening Oh. itu kan artinya anak. Oke. Ayu itu artinya cantik. Oh. Makanya Cening Ayu, anak cantik sini gitu. Oh, gitu. Kalau Iya. buat cowok apa itu? Apa sama? Ceneng gitu juga? Kalau cowok itu Cening Bagus, sesuai Cening Bagus. namanya. Iya. Hmm. Cening Bagus. Berarti kalau aku Ceneng Bagus Topik gitu. Ceneng Bagus Topik gitu. Atau gimana? Iya, Iya. nama masnya Topik. Topik ya, saya Iya. Topik. Bagus Topik. Berarti Riki. Bagus Topik ya? Nggak Iya. pakai Ceneng ya? Boleh pakai Cening Bagus. Adik kan anak. Oh, Bagus ini, gitu. gitu. Iya, iya. Ini ya. Oke, nah. Wah, udah jadi. Ini dia Mbak, namanya wedang kune rasem ya, Dek ya? Gimana ya? Nggak, ini siapa apa? Ibu mimi lah. Ya, Wangi banget. coba. Dek. Ini rempah-rempah ya. Ya, ini tuh ada khasiatnya. Ini tuh bisa meredakan nyeri otot gitu. Terus bisa menurunkan berat badan. Jadi misal kamu lagi diet gitu, kamu bisa minum Cocok itu. berarti. Cocok ya? Bawa pulang boleh? Oh boleh. Boleh. Nanti saya plastikin boleh? Oh iya, Mau? dikarungin aja. Dikarungin, jangan Iya. nanti bocor. Oh iya. Ya, terus itu bisa antioksidan juga mencegah penyakit. Ini soalnya ini loh, ada belat-belatannya di sini. Makanya saya baca ambil gini. Nah gitu lah, ini bisa mengatasi mencerahkan kulit juga. Ngeprint gede nih, sampai ini ngopo. Ya. Ya itu Mbak, jadi kalau Mbak Ceneng nanti di Bali namanya apa? Kalau minuman rempah kayak gini? Loloh. Loloh. Iya. Loloh gue. Loloh gue. Sebenarnya. Apa namanya loloh tuh? Iya, loloh. Sering dipanggilnya. Oh. Ini apa? Jamu. Kunyit asem. Jadi Tapi ini salah satu bentuk apa ya? Rempah-rempah juga yang di Iya. ekstrak kayak gitu. Itu kita QC-nya kita di ini Amerika. Heeh. Pajaknya 34% soalnya. Jadi, memang kita nyetor pajak aja ke Amerika. Minuman kita tuh terstandarisasi di Amerika. Ya toh, Dek? Hapus sih. Hapus sih ae bayi. Ora mate ngapusi kowe aku. Ya, terus tapi ngomong-ngomong ini dress up banget loh kamu. Cantik banget dari ini. Suksema beli. Apa? Suksema. Suksma. Ya. Apa itu artinya? Suksema. Terima kasih. Oh. Terima kasih. Kalau daerah saya arigatou gozaimasu. Saya asli Jepang, Mbak. Ibu saya wong Sragen. Ya, jadi bapak saya orang Jepang, ibu saya Sragen. Oh alah. Tapi ibu saya terus nikah sama orang lain. Orang Sragen juga. Banyak ya. Suksma apa tadi, Mbak? Terima kasih. Suksma. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi dress up banget ya. Ini Iya. khas Iya. Khas Bali dong. khas Bali ya? Khas Bali. Oh, Lemah lembut. lemah Iya, lembut ya. betul. Itu emang kalau nama khas budayanya Bali apa nih, Mbak? Kostumnya nih, outfitnya nih apa nih? Kebaya. Iya, kebaya. Sama aja Oke. berarti kayak Sama. Jawa ya. Oke. Namanya juga kebaya ya? Sama-sama kebaya. Oke. Monggo diminum lagi, Mbak. Iya. Apa ta? Salah terus. Awalnya ngripe lho. Ada. Soalnya biasanya ketekan wong tua-tua. Oh iya. Dia umurnya berapa? Boleh tahu nggak? 18. 18 tahun. Nggih. Mbak gue Pak De. Wah, melu aku ngono malah dari anakku. Ngomong-ngomong nih, Cening Ayu. Kalau tadi adikku cerita kalau kamu tuh suka mengangkat budaya Bali di Iya. konten TikTok kamu ya? Iya, Bener nggak? betul sekali. Kontennya apa tadi? Kontennya. Mengenalkan budaya Bali. Oh, oh, Nah, oh. kalau Cening tuh sejak kapan sih mulai tertarik belajar budaya Bali? Sebenarnya tertariknya udah lama ya, karena kan dari orang tua, dari memek sendiri itu, Sorry, memek? maksudnya ibu. Oh, ibu. Iya. Itu kalau bahasa Bali ibu. Iya. Memek. Bukan, sebenarnya kalau dicari benernya itu meme. 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 Oke.
Nah, tapi sama bapak juga gitu, bape gitu. Bape. Enggak isi K-nya. Oke. Tapi emang ada beberapa daerah yang udah mempoleskannya isi K belakangnya. Jadinya meme bapak gitu kan, Oh gitu iya, kan. sama Bapak. cewek juga gitu. Mama gitu Ibu. sama. Ibu Ah. isi K-nya. Oke. Sebenarnya nggak gitu sih, tapi Oke. udah dipoles. Iya, lanjut. Berarti tadi Iya. dari ibu tadi gimana? Dari ibu itu udah tak sering lihat kan, bagus banget, ternyata Balu banyak banget ya punya budaya ini. Nyampe pusing setiap hari lihat ibu ambil kerjaan ini, A, B, C, banyak banget ada rainannya kan. Iya. Nah dari sana kayak, keren banget Bali ini ternyata, karena Cening juga finalis Jigek Bagus kan. Oh Nah, iya. Iya. Finalis Jigek Bagus. Iya, 2023. Wow, tepuk tangan dong luar biasa. Finalis Jigek Bagus ya. Iya. 2023 terpilih itu. Iya, terpilih Wow. 10 besar. Iya. Iya. Terus. Nah lalu lama-lama kayak ada rasa, wah kenapa ya aku nggak ngambil konten-konten Bali, karena di Bali tuh banyak banget ada banyak budayanya, tradisinya. Kalau ambil itu pasti nggak semua orang tahu, dan cebul, boleh panggil cebul nggak? Boleh cebul. Tadi cewek bule. Ya? Cebul ya? Emang dikira bule juga? Kebiasaan. Iya banyak bilang gitu. Oke. Nanti bahaslah ini dulu. Boleh. Nah. Penasaran saya itu. Karena penuh dengan Iya. kata-kata yang saya tidak pernah dengar. Lanjut. Iya, Mas. Abis itu Cebul tuh pengen kayak biar orang lain lebih tahu lagi Kak, mengenal budaya Bali tuh nggak cuma sekadar apa sih surga, tapi selain itu masih banyak nih, ada bahasanya, gimana sih Iya. orang Bali, Benar. bahasanya, terus kata-katanya yang mungkin belum pernah orang dengar, sekarang tak perkenalkan gitu. Luar biasa. Berarti kamu membawa misi di konten-konten kamu tuh gimana caranya orang-orang itu Iya. di Indonesia biar tahu sebenarnya Bali itu nggak sekedar pantai Iya, gitu ya. nggak cuma pantai aja sebenarnya, Banyak gitu. banyak. Nah sebenarnya siapa nih yang bikin kamu hingga pada akhirnya menentukan bahwa oke, aku harus belajar dan melestarikan budaya Bali. Siapa yang mempengaruhi kamu? Who's influence you? Sebenarnya dari ibu aku sih. Oh ibu. Iya, Oke. karena kan ya seperti biasa orang Bali itu penuh dengan budaya. Jadinya aku kan sering banget di rumah nih ngeliat ibu, wah keren banget ya orang Bali bisa harus ini, harus itu, terus harus punya talenta ini itu. Udah jadi kayak, wah ini keren banget sih. Coba harus ikut juga seperti ini. Dan orang lain harus tahu juga seperti ini loh Bali. Iya. Ternyata banyak banget gitu. Oke. Jadi itu gara-gara Iya. alasan kenapa kamu mengangkat konten-konten budaya-budaya Bali karena ibu ini menginfluence kamu bahwa kalau kita jadi orang Bali itu Iya. ternyata bisa memiliki banyak talenta gitu ya. Iya, menurut aku orang Bali yang pertama itu harus memiliki talenta menari. Menari. Iya, karena orang Bali itu kan kayak akan tari-tarian, banyak sekali tuh. Tari-tarian. Ya, tari-tarian. Oh, tari-tarian. Kirain Iya. tari-tari ya. Di Bali itu kan lebih memusatkan pariwisata, karena pariwisata itu penting sekali bisa menari, seperti itu. Itu pertama tuh. Yang Kedua pertama, apa? yang kedua itu harus bisa menjejahitan. Ngejahit. Iya, menjahit Banten. Oke. Iya, Banten untuk disembahin. Pura, Oke. untuk sembahyang, seperti itu. Oke. Berarti Iya. menjahit ya. Menjajahitan, bukan jahit baju. Bukan, beda. Beda. Apa itu? Ya, karena Membuat sesajen iya, atau membuat gimana? sesajen. Itu kan kayak ada canang namanya Kak, Oke. canang. Iya. Terbuat dari daun kelapa. Itu penting karena di Bali banyak banget. Oh, Iya. ya yang biasanya Di disuguhin pinggir-pinggir itu, Iya. itu loh dia. Iya, Kan nggak cuma satu tipe aja, ada tipe A, tipe B. Karena di Bali kan banyak rainannya. Misalnya ada Kajang Kliwon, ada Tilem, ada Siwalatri, ada Saraswati, ada masih banyak lagi, dan itu Bantennya beda-beda semuanya. Jadi harus hafal. Ini otak harus penuh. Sebanyak itu vocabulary-nya kamu hafal semuanya, udah di luar kepala ya? Iya, karena sehari-hari. Iya, jujur aku baru pertama kali tuh ngedenger istilah-istilah kayak gitu. Mungkin kita bisa Banyak. belajar juga nih Boleh, gitu ya. boleh. Karena adik Harus aku belajar. ini mau ke Bali
Wah, boleh banget, Kak. Makanya tuh. Ayo, Kak, ke Bali. Berarti kalau kamu pengen Sama kamu aja berarti. Iya, boleh sama Dia aku nggak aja. usah ikut, oke? enggak, kalau saya jaga toko sini, warung sini. Iya, Kalau wes. nggak ada yang jaga nanti saya nggak bisa nyicil Bangkrut ya. cangkeme tonggo enggak. Iya. Nyicil omongan orang lain gitu. Kan Iya. ini buat berbisnis, buat flexing aja sih saya punya bisnis gitu. Iya. Oke, jadi selain itu kedua bisa jejahitan tadi Iya. ya. Terus ketiga apa lagi? Kalau ketiga itu udah pasti harus hafal semua rainan. Rainan. Iya. Apa itu? Rainan itu apa ya caranya jelasin? Itu hari-hari yang sudah tertanggal di kalender. Oh. Iya, harus inget besok itu, karena nggak mungkin pas rainannya kita buat banternya. Itu harus sebelumnya udah kita belanja, udah kita buat, prosesnya itu banyak. Iya. Yang jadinya nggak boleh di hari H. Oke. Harus inget tuh semuanya. Iya, aku sempat lihat konten kamu tuh. Kayaknya pernah lihat FYP aku juga deh. Lewat Pernah? FYP. Iya, yang kamu jadi orang Bali itu harus bisa apa gitu ya. Iya. Tanggal 12 apa, Ya, tanggal tanggal 8 13 apa. apa. Jadinya sibuk terus setiap hari. Nggak setiap hari sih, beberapa Itu waktu. dan itu pastinya untuk melestarikan budaya di Bali itu sendiri ya. Oke. Menjaga adat istiadat. Tadi kalau kamu ngomongin tentang finalis Jegek Bagus Gianyar, Iya. yang mana kamu terpilih ya di tahun 2023 Iya, ya? terpilih Selamat 2023. ya, congratulations ya. Thank you. Suksema. Oh, Thank suksema. you. Oh iya, sorry. Suksema. Kalau bahasa Jawanya apa? Matur nuwun. Oh, Matur nuhun. nuwun. Matur nuhun. Matur Mas. nuhun, nggih. Nah, nggih. Kalau orang Begonang, suwun ya, Bro. Gitu. Oh, Suwun. Suwun. Suwun ya bala. Suwun Yopala. Suwun ya bala. Suwun Yopala. Ah, kamu udah jadi warga Begonang gitu. Suwun ya bala gitu. Suwun Yopala. Lah. Cocok, Enak cocok. nih Ayu sing ngomongan. Terus pengalaman apa yang kamu dapat tuh dari Wah, kamu banyak. menjadi pemenang gitu? Termasuk ikut Jegek Bagus itu adalah salah satu kenapa Cening ngambil konten berbudaya Bali juga sebenarnya. Karena di Jegek Bagus Gianyar itu Cening tahu Bali dari A cuma sampai C aja. Aceh. Iya, Sebelumnya. sebelum ikut Jegek Bagus Iya. itu. Heeh. Tapi setelah ikut Jegek Bagus itu dari A nyampe F, nyampe G udah hampir tahu ya. Iya. Walaupun memang di pelosok-pelosok belum pernah ikut, berkecimpung ke pelosok-pelosok sekali. Tapi udah sangat wow, fantastis sekali ternyata ilmunya luar biasa. Ternyata di sana tuh orang-orangnya bener-bener orang yang hebat di bidangnya masing-masing Oh, iya? gitu. Iya, jadi orang yang terpilih itu bukan sembarangan orang yang hanya jegek gitu tahu ke artinya. Jegek. Jegek bagus. Semeton Jegek jegek. tuh gini. Kalau Jawa jegek. Jegek. Pak. Degek. Tegak ya? Oh. Bukan. Enggak kalau di Jawa. Jadi Oh. kalau jegek bagus mungkin putra putri, bener enggak? Enggak. Bukan. Apa? Jegek sebenarnya iya putra-putri. Jegek itu artinya cantik. Oke. Bagus itu artinya ganteng. Ya, cantik, ganteng. Ganteng. Gantengnya ke sini. Iya. Ya. Oh, enggak toh? Iya. Oke. Jegek Bagus Gianyar. Iya, Oke. Jegek Bagus Gianyar. Hmm. Nah, dari Jegek Bagus Gianyar itu yang dipilih nggak cuma cantik sama gantengnya aja sebenarnya, Oh, iya? Kak. Iya, itu harus berwawasan, Iya. harus mengetahui tentang pariwisata, budaya Bali seperti apa. Nggak semata-mata cuma oh ya udah Bali ya pantai aja. Oke. Gitu sebenarnya. Tahapannya apa itu? Kalau kita Oh, bisa, tahapannya. kalau Mei aku nih, mungkin adik aku ini mau ke Bali terus dia jadi menetap di warga Bali dan dia ikut Iya. nih jadi Jegek Iya. Bagus itu. Apa tahapan yang kamu lalui gitu? Apa yang bakal dia lalui untuk menjadi Jegek Bagus Jadi Gianyar? bagus. Pastinya itu ada 2 seleksi. Oke. Ya, di seleksi pertama itu ada seleksi tahap tulis mengenai kemampuan yang kita miliki, seberapa pengetahuan kita mengenai budaya-budaya. Jangan dulu yang jauh-jauh, itu Oke. tentang desa kita tersendiri dulu. Oke. Iya, kamu tahu nggak desa kamu tuh apa, ada isinya apa, seperti Iya, itu. iya, iya. Karena di Bali itu kan di setiap wilayah sudut itu pasti ada desa wisatanya. Hmm. Udah Oh, iya? pasti ada. Sebenarnya nggak cuman Canggu, Enggak, tetot salah besar. salah besar. Iya, salah besar. Baik. Dan setiap desa tuh menawarkan apa ya? Keindahannya dan pariwisatanya masing-masing ya. Betul, punya Oh. ciri khas masing-masing setiap Oke. daerah sebenarnya. Oke, Iya. oke. Berarti kalau misalnya orang luar, misalnya Mm-mm. aku kan dari Iya. Jawa nih, ikut jadi finalis kayak gitu bisa?
Apa khusus orang Bali aja? Bukan, jadi setiap Jawa, Bali itu punya jegek bagusnya masing-masing sebenarnya. Kalau di Jawa apa ya namanya ya? Aku juga lupa. Ada. Jadi Bali aja, Jawa aja, yang lain juga sama. Oke. Iya. Kalau Perwakilannya. Iya. Kamu terpilih dan apa yang dihasilkan setelah ada jegek bagus Gianyar ini? Dari jegek bagus Gianyar ini sudah pasti menjadi duta wisata. Oke. Iya, jegek bagus Gianyar itu kan duta wisata ya, Iya. pariwisata. Iya. Yang dimana pastinya kita semua bergerak di bidang yang sama, satu organisasi. Jadi meliputi apa sih wisata A di tempat A itu bagaimana, keluh kesahnya, apakah ada potensi-potensi pariwisata yang bisa ditonjolkan lagi sebenarnya, biar nggak cuma Canggu itu aja. Iya. Biar ada tempat A, oh ini bisa dikembangin lagi nih, bisa Benar, kayak benar, Canggu seperti Ah. itu. Oke, jadi orang yang menang dari Iya. kontestasi ini, Iya. kemudian dia bergabung menjadi satu organisasi bernama Jegek Jegek Bagus Gianyar. Betul, iya. Gianyar tempatnya beda-beda ya atau Iya. Gianyar aja tuh? Gianyar itu daerah aku. Ah. Jadi ada daerah di Bali, ada Badung, ada Iya. Tabanan, itu beda lagi jegek bagusnya. Oh. Kalau di daerah aku itu di Gianyar, jadinya berfokus di Gianyar sebenarnya. Kalau di Gianyar sendiri tuh wisatanya apa aja? Wah, jangan dibilang banyak sebenarnya. Apa coba deh. Dari yang pertama itu ada Monkey Forest. Monkey Forest. Iya, Ya. pasti tahu kan? Tahu. Tahu Monkey Itu Forest. hutanku berarti ya. Nah, saya kan dulu Kerasakti saya. Iya kan? Keratumba ya saya, Keratumba ya. Ya, lanjut Iya. beda ada Monkey Forest tuh di situ. Yang pertama ada Monkey Forest, terus yang kedua itu ada Penglukatan Tirta Empul. Penglukatan. Ya. Itu tempat penyucian diri gitu. Kalau lagi stres, nggak mau healing, pergi ke sana. Oh, Gitu. oke. Nah, terus ada namanya Gua Gajah. Gua Gajah. Iya, Gua Gajah itu tempat bersejarah sebenarnya. Terus ada waterfall. Oke. Waterfall itu banyak, Katulampo, Tegenungan, wah banyak sebenarnya. Wah, itu bisa bikin video mak cerit mak plekentur gitu ya. Itu berarti buat itu ya, orang-orang kalau mamanya di situ bisa dari atas terus terjun gitu Iya, ya. bisa. Wah, ada air terjunnya juga loh. Wow. Kalau Ayo, buat Kak. nyuciin diri itu namanya melukat. Melukat. Iya, Melukat. Oh, itu Penyucian diri. penyucian. Kalau dari Ceni sendiri yang membedakan Gianyar sama wilayah-wilayah lain apa? Oke, jadi gini. Hmm. Di Bali itu ada ciri khas masing-masing di setiap daerahnya. Iya. Kayak Gianyar itu punya sebutan Gumi Seni namanya. Gumi seni. Gumi Seni. Kenapa? Karena di Gianyar itu pengrajin, para pengrajin, para pelukis itu semua ada di Gianyar. Nggak mungkin ada, mungkin sih, tapi berapa persen. Tapi penglukis ada di Canggu, jarang. Pasti sebagian besar semuanya itu ada di Gianyar. Biasanya kesenian yang membuat Gianyar itu bisa dikenal di warga Bali mungkin apa yang paling kental gitu? Banyak sebenarnya. Itu kayak di Batuan, ada mereka buat barong yang gede banget. Wah. Jadi di situ tuh banyak banget. Ada ukir-ukirannya juga. Oke. Jadi benar-benar kental di Gianyar. Kalau daerah lain juga ada, kayak di Bangli itu penghasil loloh. Loloh itu tadi Yang ini. kayak gini. Jadinya di Bangli Rempah-rempah. hampir semua orang yang buat ini. Penghasil ini bisa dijual-jual lagi ke Ya. yang lain seperti itu. Bersatu dalam semangat king size, cita rasa nikmat king size. Pilihan nikmat sukun King Size New. Baiknya nih, Mbak. Iya. Coba kasih tahu dong, wisatawan itu sebenarnya kalau berkunjung di daerah di Bali, salah satunya di Gianyar, itu perilakunya harus kayak gimana sih? Basicnya itu kayak gimana? Basicnya. Ya. Oke, jadi yang paling terpenting itu sih menghormati ya Kak ya. Adat dan istiadat mereka itu seperti apa. Jangan sampai ke sana, ih apa sih canang aku injek aja gitu. Jangan, itu sebenarnya biar lebih menghormati, toleransi gitu. Tapi masih ada orang-orang yang nginjak. Pasti ada. Pasti ada yang oknum-oknum yang siapa gitu. Oke. Sebenarnya ya juga kalau misalnya lagi berpariwisata itu jangan buang sampah sembarangan. Oke.
Karena kan banyak ya, apalagi di pantai seperti itu, ya berwisata, tapi jangan lebih mentingkan diri sendiri. Jadinya, aduh, males banget, mager nyari tong sampah, buang sini aja gitu. Jangan seperti itu. Ya. Jadinya lebih, gimana ya, jaga kebersihan juga saat berpariwisata. Tapi sebenarnya pandangan dari orang Balinya sendiri kalau ada turis yang ke suatu tempat di Bali gitu Iya. ya, itu gimana sih? Atau mungkin kayak biasa aja atau mungkin interest atau gimana tuh kalau orang Bali ngelihat pada turis-turis ini yang untuk secara menyeluruh lah. Iya, sebenarnya dari aku ada dua sudut pandang dari Iya. aku pribadi ya Kak ya. Iya, iya Kak. Dari yang positif, jadi karena Bali itu kan lebih berfokus ke pariwisata. Nah jadi kita semakin banyak turis, kita semakin bersyukur. Lebih banyak lah pemasukan UMKM-nya di Bali Iya. gitu, karena pemasukannya kan memang dari sana. Iya. Tapi kalau dari sisi yang sedikit negatif dikit, nah itu ya pasti ada beberapa yang gini, apa ya, bule-bule yang naik motor yang ugal-ugalan, kita jadinya kayak agak risih ya, Iya. takut juga jadinya karena hidupnya berdampingan, sedangkan mereka nggak punya SIM, nggak pakai helm, naik motor ngebut-ngebutan, nggak pakai baju. Ya kita sebagai orang lokal ya kayak, aduh, gimana ya, kita jadi takut Iya. naik motornya. Tapi kalau boleh tahu nih ya, Iya. kalau untuk soal peminjaman motor regulasi di Bali itu apakah memang harus nunjukin kayak punya driver license gak sih kayak gitu? Ada nggak sih, Ning, kalau di sana tuh? Kalau Hingga pada akhirnya orang bule-bule ini bisa bertindak sesuka hatinya, kesana kemari mencari kitab suci. kitab suci, Sakti, singlong. Apakah maksudnya dari regulasinya gimana nih? Kalau aku belum tahu tuh. Ya pada akhirnya kenapa ada bule-bule? bule-bule gitu. Iya. Ya, kalau menurut aku juga di sana kurang ketegasannya ya Kak ya. Dari sana mungkin adanya kurang tegasnya dari oknum yang rental motornya itu sendiri. Iya. Mungkin mereka nggak punya SIM, langsung ke sini, SIM Benar. naik motor. Bahkan Oke. mereka nggak bisa naik motor pun, Iya. langsung gas-gas aja. Hmm. Itu kan nggak membahayakan mereka aja, membahayakan kita juga orang lokal sebenarnya. Sampai ngetril terus ada Iya. yang tidur di jalan sampai Nah, dipelindes tuh, dilindas tuh, itu yang Betul, bule-bule Kak. yang hangover di sana. Aku lihat di sosmed tuh sampai orang Balinya juga Iya. kayak gedeg gitu lihat kayak gede gitu. sebenarnya Kak. Tapi Ya mau itu gimana sebenarnya lagi? poinnya ada dua sudut pandang. Iya. Nanti tinggal kamu Dek di sana tuh pilih jadi bule yang nggak pakai helm, ruwet, atau menjadi orang yang menjaga lingkungan ini Iya, tadi. yang pasti yang terakhir tuh. Yang Iya. bule Menjaga ruwet. tuh ya. Hah? Menjaga Oh tuh. menjaga ya. Tapi bisa, ini kan aku kan jaga Iya. warung nih, cari Iya. duit di sini. Pasti kalau ke Bali budgetku kan pasti ekonomis banget lah, sedikit, maksudnya nggak Iya. terlalu banyak. Mhm. Kalau ke Bali dengan budgetnya ekonomis gitu bisa nggak? Ya Bisa. bisa lah. Oh, yang jawab kamu ya? Iya. Oke, bisa ya. Berarti kalau Bisa. Terus Bisa. gimana caranya? Ya tergantung wisatanya apa dulu. Kalau ke beach club ya pasti budgetnya ya kurang. beach club apa itu? Ke beach club ya klub-klub yang di samping pantai Oh. itu kan sangat over budget ya. Oh Kalau iya? kita orang lokal Kalau ke situ pesen mineral water bisa nggak sih? bisa, Bisa tapi juga. harganya 100.000. 100.000. Wah, nangkene so bisa bawa pulang 10 gelas itu kayak gitu. Ini ya dapat Oke. sejombang. Oke. Terus lanjut. Ya itu Kak, tergantung tempat wisatanya mau kemana sebenarnya. Kalau dari Cening sendiri, rekomendasinya di Ubud juga bagus, di Desa Cening pun bagus. Iya. Sebenarnya dengan budget yang pas-pasan gitu Ekonomis sih. lah ya. Ekonomis. Iya, seperti itu. Minimal berapa kalau mungkin buat teman-teman yang ada di luar sana, kira-kira minimal budget berapa gitu? Bolak-balik. Paling nggak 2 hari 3 hari. 2 hari 3 hari. Minimal bawa 6 juta, 7 juta masih oke. Masih dapat banget.
selama nggak ke tempat-tempat yang Iya. Beach club ya. berarti Beach ya? club itu sebenarnya kalau mau ke kafe-kafe yang pemandangannya sawah gitu ya ekonomis sebenarnya. Oh. Si banyak sebenarnya yang ekonomis kayak gitu. Tapi kalau dari Cening sendiri kan di Bali itu kan banyak tuh spot-spot foto, terus tempat-tempat kayak beach club dan lain sebagainya. Kalau yang lain ada nggak rekomendasi dari Cening dari teman-teman di luar bisa main ke Bali itu rekomendasi kemana aja tempat-tempatnya? Wah ada Kak sebenarnya banyak sebenarnya. Kalau ditanyain jangan cuma ngikutin sosmed yang lagi viral. Nah, Oh. Banyak ada sebenarnya khususnya nih ya kayak desanya Cening itu kan. Gianyar di Petakaje itu ada kok di beberapa daerahnya itu persis banget kayak Ubud. Persis. Ubud kan udah terkenal ya. Tapi desanya Cening kayak Petakaje itu kan belum seterkenal Ubud, tapi persis banget kayak Ubud. Persis dari pemandangannya itu bener-bener hampir sama. Dan apa ya? Wisatanya juga ada. Cuman tidak se-viral Ubud. Atau kakak mau yang ke mana ya misalnya? Mau ke Gua Gajah, nah itu bisa juga. Walaupun nggak viral, tapi di sana itu jangankan yang ke beach club, kadang-kadang ke sana juga kak bisa ke Gua Gajah. Gua Gajah ya? Iya, di sana banyak peninggalan sejarahnya zaman-zaman dulu, yang nggak cuma ke beach club Iya. aja. soalnya kebanyakan orang-orang asing Iya. turis gitu kan biasanya nyarinya ke pantai. Pantai, ya itu juga. Kemarin baru ngerayain hari Nyepi ya? Iya. Waduh. Selamat hari Nyepi. Selamat hari Nyepi ya, Cening ya. Beli Oke. sama Suksma. sama matur nuhun. Roboh nanti roboh. Enggak, maaf. Enggak. Kesenggol. Ucap hari Nyepi ya. Iya. Selamat hari Nyepi ya, Sama. Cening ya. Sekali lagi ya. Semua kak. Makna Nyepi nih menurut Cening ini apa? Makna nyepi. Sebenarnya nyepi itu menurut Cening pribadi itu penyucian diri ya, penyucian diri dan alam semesta, buana alit dan buana agung. Oke. Yang dimana kita fokus untuk diri kita sendiri, untuk sembahyang, untuk nggak melakukan apapun gitu. Doing nothing gitu ya. Iya. Kita udah silent, cukup diem aja. Iya, cukup diam aja. Oke. Sebenarnya di nyepi itu banyak kak, ada larangan. Cuman tergantung orangnya aja yang Oke. menjalaninya. Seperti apa? Kalau aku yang lihat di sosmed sih biasanya ada yang biasanya muter itu namanya apa nih? Kalau boleh tahu yang muter ke kalau pas nyepi terus muter, ada yang apa namanya mengamankan gitu loh. Apa Oh, namanya? pecalangnya. Pecalang ya? Pecalang, iya. Pecalang. Oh. Pecalang itu kayak yang berpatroli gitu. Patroli. Iya, semacam itu. Oke. Pengamanan. Iya, pengamanan biar orang-orang tuh stay di rumah aja. Oh. Tapi biar tertib. kayaknya boleh keluar tuh kalau memang darurat nggak sih? Iya, emergency aja. Rumah sakit itu tetap aktif kok. Oke. Iya. Kalau misalnya keluar gitu ada sanksinya nggak? Sebenarnya ada. Cuman lebih baiknya sih memang jangan kak, karena kan kita punya peraturan ya. Saat nyepi itu ada 4 larangan yang emang nggak boleh seharusnya dilakukan. Tapi ada memang beberapa Bali di bagian mananya itu malah melakukan hal yang kebalikannya. Apa itu? Jadi di saat nyepi itu kan ada 4 larangan, kayak tidak menggunakan api, tidak keluar dari rumah, tidak makan atau puasa. Sedangkan ada beberapa Bali yang memang malah kayak galungan dia merayakannya, malah beli babi yang gede banget buat merayakan nyepi. Harusnya kita kan puasa, dia malah beli babi untuk dimakan. Oh iya. Iya. Kenapa itu? Ada satu desa itu. Enggak desa sih kak, ada beberapa memang Iya. berbeda-beda Oke. sebenarnya. Tapi kalau cari benernya, memang harusnya puasa. Oh, berarti kayak Iya. apa namanya di agama Islam juga kan puasa Iya, juga. Di hari raya Nyepi juga diem itu juga termasuk puasa juga ya? puasa 24 jam. Oke. Mm-mm. Kalau sebelum nyepi itu biasanya ada arak-arakan ogoh-ogoh tuh. Ada Iya. gogo. Pernah nonton kak? Di TikTok aja sih. TikTok. Biasanya temen aku tuh ada yang berangkat ke Bali cuman buat bener-bener nunggu momen ogoh-ogoh itu. Oh Kayak iya. pada bikin konten. Bener-bener. gitu. Sebenarnya ogoh-ogoh tuh apa sih?
Nah, ogoh-ogoh. Wah, jadi ogoh-ogoh tuh nih, ini ya. Cebul kasih tahu ya. Ya. Jadi ogoh-ogoh itu adalah seni yang dibuat oleh orang Bali kayak patung seperti itu, tapi itu sakral, ada maknanya, kayak melambangkan Butekala. Tahu Butekala, Kak? Belum. Apa itu? Butekala itu kayak sesosok yang kita nggak kelihatan, kayak hantu-hantu yang nggak Oke. kelihatan. Hmm. Jadi memang digambarkan mukanya tuh serem, besar, biar aura-aura negatifnya itu ada di ogoh-ogoh tersebut. Jadi pemanggilan aura-aura negatif itu loh, Iya. biar dia bangun, biar dia hilang dari rumah-rumah kita. Makanya pas ada ogoh-ogoh, kita di rumah itu ada yang namanya ngambil apa ya? Ngambil penggorengan, ngambil panci itu diginiin, dibunyi-bunyiin. Artinya biar Butekalinya tuh pergi gitu. Kalau di pura kan gong dipakai. Iya. Iya, iya. Kalau di rumah bisa pakai panci, bisa pakai penggorengan, itu Dibunyiin gitu ya, iya, dipukulin gitu ya? sekeras-kerasnya. Oke. Sambil teriak gitu, biar hilang Butekalinya. Oke, kita bisa contohin mungkin ya. Kalau yang di rumah gimana tuh tadi? Nah itu, Pukul-pukul gitu ya? iya biar contohin ada ini. suaranya, biar ribut. Iya. Teriak dulu, teriak gitu, Oh, teriaknya. Oke. Apa Tapi itu ketawaan? terakhirnya dibakar nggak sih? Iya ya. Iya, akhirnya itu dibakar. Kok dibakar kenapa? Biar Nah. hilang. Jadi kan saat ogoh-ogoh itu ada prosesnya. Kita di rumah melakukan upacara dulu biar buta-butanya itu pergi dari rumah kita. Nah setelah itu pas dia ada ogoh-ogoh itu kan dipanggil Butekalinya biar ogoh-ogohnya. Nah jadi Iya, biar pas masuk udah tuh. udah melekat, udah yang jelek-jelek udah di ogoh-ogohnya kan memang dibuat sejelek mungkin ya. Bukan sejelek, maksudnya berwajah Seram. seram, besar. Ya kenapa identik dengan kayak gitu? Iya, karena- Cening kalau mamanya ogoh-ogoh. Karena biir melambangkan Butekalinya, hal-hal yang Oke. negatif. Kalau cantik ya, aduh kecantikan ini nggak mau gitu. Iya. Kan harus yang mengerikan, yang Mengerikan, sama ya? persis Oke. gitu. Itu biasanya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kan keliling kan tuh. Dari biasanya mulainya dari jam 6 sore di hari mau tenggelam. Oh. Di Sunset ya? pasti sunset. Sampai jam? Sampai malam biasanya. Yang penting belum matahari terbit. Sebelum matahari terbit. Semalaman. Iya, Tapi habis itu keren harus banget loh dibakar. bentuk-bentuk ogoh-ogohnya tuh kayak bener-bener estetik banget dan bentuknya tuh Detail. secara serius Real. banget untuk Iya. menggarapnya itu. Ya, Kayak tapi kadang-kadang kasihan buat dibakar. Iya, ya. Saking bagusnya dibuat. Seni banget. Iya Luar sih. biasa. Luar biasa. Dan nanti Cering bikin video ini Ya, kita bakal tayangin saat perayaan Hari Raya Galungan. wah. Ya itu ya sama Cening spesial. Rene Jagong kita merayakan yang dilakukan oleh warga Bali dan kita merayakan Rene Jagong merayakan dengan merilis video Iya. bersama Cening Ayu ya yang kita datengin loh, kita undang dari Bali ke sini ya, luar biasa ya. Banyak, Kak. Eksklusif. Eksklusif. Baru pertama kali di Semarang atau? Iya, pertama iya? kali. Oke, boleh lah main-main nanti. Ya, Boleh. sama boleh, kakak. boleh. Hah? Sama kakak. Nanti sama manajemen mungkin bisa ya. Oh iya. Sama kalau sama saya nggak main, belajar. Oh belajar. Belajar mengikhlaskan orang yang tidak memikirkan apa nasib kita di masa depan. Udah, Vin? Udah. Udah. Bersatu dalam semangat king size. I have the power, I will be stronger. King Pilihan nikmat size. Sukun King Size New. Hari Raya Galungan nih, menurut Cening Iya. Ayu, maknanya apa? Jadi Hari Raya Galungan itu tersendiri itu kemenangan Dharma melawan Adharma. Jadi seperti itu. Kebenaran melawan kejahatan gitu. Boleh diceritain Ada dikit ceritanya mungkin? itu sebenarnya, Sejarahnya Kak. gimana kok ada Iya. perayaan Hari Raya Galungan di Bali? Dahulu kala di Bali Iya. itu ada namanya raja yang kalau nggak salah namanya Maya Denawa. Nah, Maya Denawa ini itu sakti banget karena dia diberikan kekuatan oleh Dewa Siwa. Nah, jadi karena dia kesaktiannya tuh udah sakti banget, jadinya dia angkuh, dia sombong. Saking angkuhnya dia tuh,
dia malah nyuruh rakyat Bali jangan sembahyang, jangan menyembah dewa lagi, sembah aku aja. Aku udah bagaikan dewa ini gitu. Karena keangkuhnya dia didengarlah oleh para resi sekaligus orang yang jadi jeremangku. Tapi Cebu nggak mau nyebutin namanya karena Cebu lupa. Oke, it's okay. Jadi setelah mengetahui hal itu, si resinya itu bertapa. Setelah bertapa, dia dikasihlah petunjuk oleh Dewa Indra. Jadi Dewa Indra lah yang melawan si Maya Denawa ini. Setelah di peperangan itu dimulai, jadi Maya Denawa udah pasti bakal kalah. Dia bakal tahu dirinya bakal kalah. Karena itu dia melakukan hal licik. Hal liciknya itu adalah mengisikan racun di sungai, di dekat sana. Karena dia bakal tahu, karena pasukan Dewa Indra itu bakal minum airnya itu. Nah setelah diminum airnya itu sama si bawahan Dewa Indra semua itu, mulailah sakit-sakit, keracunan semualah itu. Pasukannya mati semua itu? Nggak mati Kak. Keracunan? Keracunan kan? Nah karena Dewa Indra itu udah marah, murka, dibuatlah sebuah pengelukatan, dar gitu kan. Di sanalah muncul yang namanya Tirta Empul yang ada di desanya Cening. Itu sejarahnya juga jadi satu. Ya muncullah Tirta yang namanya Tirta Empul. Nah abis itu pasukannya Dewa Indra ini minum dari Tirta Empulnya ini ya? Iya, bersembahyang gitu, akhirnya sembuh dan melawan lagi si Maya Denawa. Akhirnya dia meninggoy. Iya. Iya. Sejarahnya kayak gitu ya? Iya, setelah dia meninggal itu adalah hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Jadi kayak gitu Kak. Rangkaian perayaannya itu apa aja itu nih? Wah, Kalau Hari Raya perayaannya Galungan di Bali? banyak. Iya. Oke. Kalau nyaitnya itu bisa dari Hamin berapa ya? Hamin 2 minggu. Persiapannya? Iya, persiapannya aja kalau nggak salah. Wah, harus belanja dulu. Itu Bantennya nggak main-main, banyak banget. Banten tuh apa sih nih? Banten itu persembahan. Oh, persembahan. Iya, nanti kayak sesajen gitu. Sesajen gitu. Oke. Nanti kita aturin ke pura-pura kan. Dan puranya itu nggak cuma satu. Jadi itu ada pura pusah, ada pura dalam, ada banyak lagi, pura-pura lagi, pura melanting, habis itu di sanggah kita, sanggah ibu, sanggah bapak, wah banyak lagi sisanya. Bisa nyampe 10, 15. Wow. Itu puranya, kita sembahyang ke semua pura dari jam 5 pagi, itu kita udah sembahyang di rumah dulu, udah siap prepare sampai sore. Cuma buat sembahyang aja. Sembahyang aja. Dari pagi sampai sore? Sore, iya. Dan itu dirayakan bersama-sama? Bersama-sama, dan sebali. Berbahagia semuanya ya? Berbahagia semua. Oke. Tapi Cening awal-awal dengan ngapunten ya? Ngapunten tuh mohon maaf. Mohon maaf, maksudnya di umur 18 tahun kemudian kamu menjadi duta pariwisata ini tadi kan cukup muda juga nih. Iya. Awalnya ada perasaan mengeluh nggak sih nih? Kayak ternyata banyak banget nih gitu. Aku ikut jadi bagusnya umur 17. 17. Aku paling kecil di sana. Wow. Paling kecil di antara teman-teman yang ada umurnya sampai 24. Iya. Iya. Gimana tapi tuh nih? luar biasa sekali. Cening sih kaget banget ya, yang pasti kaget banget. Ternyata banyak banget ini. Bali nggak kira cuma satu mah gampang kalau ini. Baru tak masuk. Oh my god, ada A, B, C, D. Banyak banget sih. Hampir kalau bilang mengeluh, pasti ada. Pasti ada. Namanya juga pertama kali, rasa bingung, rasa kewalahan, menggapai apa yang orang udah gapai lebih dahulu dan kita belum kesampaian. Itu rasanya, ayo kepung lagi, bisa gitu. Kewalahan sebenarnya, tapi akhirnya bisa dan sama. Cening, apakah ada tradisi adat Bali tertentu yang paling Cening sukai? Yang paling menghubungkannya dengan Sang Maha Kuasa? Ada. Apa? Nyepi. Nyepi? Coba Cening paling suka nyepi. Kenapa? Karena di saat nyepi itu nggak ada yang bakal ngeganggu kita sama sekali. Pertama dari kerjaan.
dari kerjaan kita free. Iya. Nggak ada yang bakal ngechat, nggak ada yang bakal ngeganggu. Jadi otak ini bakal flong one day gitu. Wow. Setelah kita dapat keflongan, jadi kita sembahyang pun jadi fresh. Ya. Nggak kayak biasanya sembahyang yang harus mikir, aduh nanti ini apalagi ya jadwalnya ya, gitu. Bener-bener seharian menikmati segarnya udara, nggak ada motor, nggak ada keributan, cuma ada suara angin, suara rumput yang bergoyang, setelah itu suara kicauan burung, itu benar-benar nikmat banget. Itu paling, jadi sembahyangnya fokus 100 lebih kali lipat gitu. Itu yang paling bikin Cening tuh connected ya sama Tuhan ya. Iya bener. Kondisi Bali sekarang tuh gimana sih menurutnya Cening Wah. sekarang? Kalau menurut aku, ini dari perspektif aku yang zaman dulu sama zaman sekarang ya. Jujur kalau Bali zaman dulu itu benar-benar asri ya, asri sebenarnya. Habis itu juga bulenya jarang ya yang ada yang kayak sekarang sampai seberani-beraninya ugal-ugalan kayak gitu, nggak sekayak sekarang sebenarnya. Sekarang tuh bule-bule wisatawan itu kayak lebih gimana ya? kurang perhatian gitu, kurang gimana ya? Ada penegasan gitu sebenarnya. Iya. Ini harus lebih ditegaskan lagi sebenarnya. Oke. Iya. Kalau Yang- Bali sendiri menurut Cening apa? Kalau Bali sendiri, gimana ya caranya jelasin ya? Kayak nggak bisa dijelaskan hanya lewat kata gitu. Asik. Iya, kayak Bali itu kayak rumah gitu, rumah yang nggak bisa entah bagaimana caranya mengucapkan rumah itu begitu indah gitu. Karena Cening sendiri kan emang tumbuh dan besarnya di Bali. Di Bali, ya? Iya, jadi kayak kemanapun pergi tuh Bali tuh emang ada nuansanya gitu di hati. Keren banget sih, keren sih. Karena kan Iya. ini tuh jadi nggak relate sama kejadian yang ada di Indonesia beberapa lalu gitu yang terkait tentang kabur aja dulu. Ah iya. Ya pada akhirnya mending pergi aja deh dari Indonesia. Tapi kayaknya Cening dengan apa ya? Dengan semangatnya bikin konten di TikTok itu bisa Iya. menyadarkan orang-orang bahwa setiap daerah di Indonesia tuh Iya, benar. punya hal yang bikin kita stay itu pasti ada. Betul. Dan Cening memilih untuk tinggal di Bali. Tinggal di Bali. Tapi kabur aja dulu menurut kamu gimana? Kabur aja dulu. Ya, Gimana ya? Dibilang setuju ya setuju, dibilang nggak setuju ya juga nggak setuju. karena aku mau tahu yang enggaknya dulu. Yang nggak setuju. Karena gini ya, karena dari Bali ya, karena aku juga dari Bali Ya, gitu Bali. ya. Jangan juga baru kita, oh iya orang mendukung ke sana, kita harus ke sana juga, kita harus buktikan kalau kita juga bisa kayak orang-orang. Jangan kayak gitu, gitu kalau bisa kan. Gimana sih isi hati kita sendiri itu, kita pengennya apa, kan harus lebih kayak menjadi diri sendiri aja, jangan ngikutin tren, apalagi ngikutin orang lain, kan gitu sebenarnya. Jadi kita bisa mencintai daerah kita dari Iya. pariwisatanya, dari budayanya. Hal inilah yang mungkin Masing-masing. harus banyak Cening di Indonesia sepertinya. Ah. Biar orang-orang tuh sadar bahwa dari tempat tinggal daerah mereka tuh bisa menginspirasi banyak orang untuk Iya. mencintai daerahnya. Tapi Ya. sebenarnya kayaknya banyak ya ada Cening, cuman kurang di-update aja. Bener. Iya, Ya kayaknya dimanapun kita pasti ada plus minusnya kan. plus minusnya. Nah plus minusnya tinggal di Bali apa nih? Ah bener tuh. Oh ya, Itu dia. Itu banyak nih plus kalau minus tinggal di Bali. Oke. Apanya dulu nih? Plusnya apa minusnya? minusnya dulu deh. Terserah. Minusnya dulu ya, Minusnya dulu boleh, aja. boleh. Minus yang pertama adalah UMR. It's funny because it's true. Gimana ya caranya jelasin ya? Hah. UMR Bali itu berapa sih? Nggak, maksudnya ya dibilang nggak seberapa ya, masih masuk gitu. Tapi dengan sebuah Bali gitu loh, dengan jantungnya pariwisata yang ngandalin pariwisata, sekarang gajinya cuma berapa yang paling besar ya di Bandung ya? Kalau nggak salah 3,3. Oke. Jangankan untuk bisa traveling, untuk memenuhi kebutuhan Banten pun kayaknya habis deh. Dengan Iya. setiap saat ada rainan. Iya. Itu bakal habis.
buat makan, buat rainan itu Wah. udah habis sebenarnya. Harus nambah dikit nggak apa-apa sih harusnya. Itu. Oke, pertama ya itu Itu yang UMR pertama. yang nyiksa ya, Iya. yang menyiksa. Betul. Tak cetak ke Ben. Terus berikutnya apa tuh? Yang Dinas di Bali? kedua itu ada kesejahteraannya sih Kak. Kesejahteraan. Iya, harusnya lebih menyeluruh lah. Hmm. Kalau di Bali, dibilang di Bali itu sih gimana ya? Itu lebih berfokus ke yang terpusat aja kayak Badung gitu. Jadinya yang terpencil kayak apa ya? Apa namanya ya? Karangasem gitu kan kayak kekurangan Tidak terpantik tidak lah, terpantik. tidak muncul Iya. gitu ya. Kayak ogoh-ogoh aja juga sama kayak gitu. Badung itu kan ogoh-ogohnya pasti wow luar biasa besar-besar. Tapi kadang-kadang juga di Karangasem ya apa adanya gitu sebenarnya. Itu menurut Cening ya. Ya, it's Cening okay, pribadi. it's okay. Gak apa-apa, it's okay. Ini justru banyak masukan Iya. yang ini harus didengar nih untuk pemerintah Biar lebih Lok Sumawe ya. Iya, biar Oh bukan ya, Bali. Untuk Iya, pemerintah Bali, masukan it's okay, nggak apa-apa. Itu dari UMR, terus kesejahteraan yang pada Iya. akhirnya kesenjangan ini Iya. tadi ya. Kalau dari Cening sih 2 itu aja kayaknya. Wah itu aja. Mm-mm. Wah, berarti banyak plusnya dong. Iya. Wah, lumayan. coba di-share. Kalau plusnya ya pastinya tuh healing. Ya. Jadi datang dari kerja, mumet dikit, bisa ngopi dengan view yang sangat luar biasa. Stres dikit bisa melukat, stres dikit bisa ke gunung ke Kintamani. Jadinya banyak tempat travelingnya. Jadinya stres itu tidak terasa. Tidak terasa sebenarnya. Berarti banyak tempat healingnya juga ya. Tempat Iya. pariwisatanya banyak. Iya, Terus, pantai terus. wisatanya. Terus kalau plus minus tinggal di Bali, udah pastinya Bali itu kayak luar negeri sebenarnya sekarang. Iya. Karena bulenya terlalu banyak ya. Oh. Bulenya banyak banget. Jadinya kayak coba aja ke daerah Ubud, Canggu itu udah hampir setengah bule aja sih. Kalau mau cari temen banyak temen bule. Oh, Gitu. oke. Pengen rade, meh kenal ro buli ngendi? Hah? Buli ngendi? Di wae kenal lah. Yang paling buat seneng buli ngendi? Jepang, Korea Utara, apa Amerika? Saento Mas. Saento Iya. bule Brazil wae. Apa artinya itu? Bule Brazil. Dia mau Saento. kenalan sama bule Brazil. Saentonya itu sedapatnya aja. Sedapatnya. Oh, sedapatnya. Iya, dia pengen ketemu bule yang pokoknya siapa aja deh, penting bule. Oh gitu. Pastinya banyak yang dilalui Cening hingga hari ini dan membuat Cening hari ini tuh bisa mencintai Bali dan sampai Iya. pada akhirnya ada sebutan cebul. Betul. Nah itu tadi itu kita belum bahas tuh. Oh iya kelewatan ya. Gimana sejarahnya si Cening ini bisa dipanggil cebul? Cebul. Cewek bule. Iya. Ah. Oke. Jadi awal mulanya Cebul kan di rumah nih, tapi di rumah Cening itu banyak banget emang ih cewek bule datang gitu. Kayak kepikiran gitu di dalam hati. Cewek bule datang. Apa biar lebih enak dipanggil cebul aja ya? Biar lebih gampang manggilnya kan. Kayak cewek bule kelamaan deh. Iya. Cebul aja deh gitu. Cebul. Iya gitu ya. kan lebih Lebih gampang. enak juga, Iya, lebih enak. catchy isi listening. Iya. Itu tuh jadi sebutan kamu di TikTok juga sekalian ya, cebul gitu. Lagi penasaran apa sih artinya gitu ya? Iya. Buat yang nggak tahu. Follower udah di angka 180.000. Ya, 180.000. Instagram Instagram 150. 150.000. Ya. Wow, YouTube di YouTube baru sih di 14.000. saya doakan bisa 1 juta Amin. nanti. Astagfirullah, amin, ya rabbal alamin. Dan dengan banyaknya followers ya. Iya. Ini adalah salah satu langkah kalau istilah Jawa itu kamu mampir di Bali, kemudian kamu ngombe, kamu minum budaya-budaya itu dan kamu Iya. telaah dan kamu mengetahui itu. Iya. Sanajan urip mung mampir ngombe. Hidup hanyalah sekedar mampir minum dan sesaat. Iya. Kehidupan seperti apa yang ingin dijalani seorang Cening Ayu kini dan masa depan? Iya, bener banget sih. Apa? Hidup itu cuma sebentar ya, bagaikan Iya. kilat.
Bener banget. Jadi kalau dari Cening sendiri ya, kehidupan yang penuh dengan makna sih. Biar lebih bermanfaat untuk orang lain pastinya, biar bisa selalu berbuat baik ke orang lain. Intinya lebih berguna lah ya, lebih berguna, dan semoga dengan konten-kontennya yang Cening buat juga itu bisa lebih mengedukasi orang-orang. Oh gitu ya Bali, jadinya kan lebih bisa menyebarkan informasi gitu penuh dengan makna. Semoga nanti konten-kontennya juga bisa diterima dengan baik gitu, jadinya pokoknya seperti itu. Oke, tepuk tangan. Biasa ya. Maaf ya Cening, jadi kepo Iya. banyak nih kita. Aku minum ya. Boleh. Itu bermanfaat itu tadi. Sangat unik. Ya. Unik. Jadi pengen ke Bali. Iya, nanti pokoknya kalau kamu Ayo ke ke Bali Bali. minta ya kontaknya ya. Boleh ya sama Iya. Vinda, ini ada aku titip di sana ya, Ning ya. Oh iya, Kak Iya. ini tadi berapa sih harganya? Itu 10.000 Kak. 10.000. 10. Ih murah banget, aku mau bayar. Oh iya. Iya, aku mau bayar, aku punya duit. Iya, aku bayar dulu ya, Mas. boleh ya. Terima kasih. 10.000 ya. Yes, Terima matur suwun. Iya, kalau gitu aku udah dijemput sama kakak aku, sama Mbok Sama Mbok. Aku pergi dulu ya. Iya. 10.000 deh. Gak apa-apa. Murah ya kan? Murah meriah. Iya. Menurut kamu gimana? Harganya murah enggak? Murah Murah ya? banget. Apalagi ini menyehatkan. HPP aku 9.800 itu. Emang gini deh, aku kasih tahu Ning. Ya, Iya. aku maksudku mampir depot jamu mampir ngombe ini tak bikin bukan karena aku mau cari untung banyak enggak. Iya. Aku mau ngasih tahu bahwa di Indonesia ada yang namanya rempah-rempah yang bisa kita minum, kita tenggak setiap hari Oh iya. dan bermanfaat untuk tubuh kita. Karena sehat juga nggak mesti mahal, gitu. Mahal ya? Nggak mesti mahal. Betul banget loh. Dengan 10.000 aja bisa bermanfaat yang segini tadi banyak ini. Kalau kamu head membantu menurunkan head juga bisa menurunkan berat badan, dan ini yang mana bikin aku cinta sama rempah-rempah Indonesia. Iya. Kalau di Bali loloh ya? Loloh. Boleh nanti Iya. saya Pergi ke Bali juga. boleh pulaan loloh itu tadi. Pulaan ya Iya. apa? Pulaan apa? Pulaannya apa? Apa pulaan? Belanja. Saya belanja. Belanja, oke. Dari Bali ke sini. Nanti ke Bali juga Kak ya. Belanja Iya, Kak. di aku ya. Iya Kak, saya ngelangi ke sana Kak. Iya. Sama naik galon. Naik galon. Naik galon ya. Iya. Saya tunggu ya. Sampai rumah galon. Oke Kak, makasih banyak ya Makasih Kak. banyak ya. Aku pamit Ya, Kak. dulu ya. Iya Kak, Ya makasih ya sudah, Ning ya. kalau begitu. Iya, aku pamit kalau begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan lupa review bintang 5 di Google Map ya. Iya. Iya. Terima kasih sudah diundang ke sini ya Kak ya. Iya Kak, udah punya HP Kak? Hah? Udah punya HP belum? Udah. Buat nge-review itu Google Map. Oh, sekarang, hari ini. Enggak apa-apa. Kalau nggak punya HP, saya beliin HP. Beliin HP. Heeh. Udah ada 10. Sudah. Ya udah. Silahkan ngopek. Ya udah. Ya, Kak, makasih banyak Kak. Ya, makasih, aku pamit dulu ya. Oke. Hati-hati. Makasih Ya, semuanya. saya anterin. Udah. Ngopo toh? Orang sini dong. Ah.